Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Robi Maulana Putra. Di SMA 1 Tegawaru ini saya mengampu mata pelajaran PKWU atau Prakarya dan Kewirausahaan. Saya juga sebagai pelatih ekstrakurikuler TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi nanti misalkan ada adik-adik yang suka dengan teknologi, tertarik dengan komputer, silakan bisa bergabung dengan Esko TIK. Asal saya dari Darangdan, Kecamatan Darangdan, lumayan jauh ya, dari Darangdan ke Tegawaru sini. Terus status saya masih lajang. Hobi saya menonton film, terutama action atau misteri. Saya suka, dan kalaupun ada yang minat misalkan pengen nonton film action misteri, itu di saya banyak, silahkan nanti minta saja. Tadi mungkin perkenalan singkatnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Materinya berjudul Kadarkum atau Keluarga Sadar Hukum. Kuncinya ada 3. Ada keluarga, ada sadar, ada hukum. Jadi apa itu keluarga, apa itu sadar, apa itu hukum, nanti kita akan bahas. Juga di dalamnya nanti ada namanya hak asasi manusia atau HAM. Dan terakhir nanti ada kewajiban sebagai pelajar. Jadi kalian itu sebagai pelajar itu kewajibannya apa saja? Karena pelajar itu tidak hanya belajar, saya pelajar, tugasannya hanya belajar di rumah atau di sekolah. Jadi nanti kita akan bahas apakah memang seperti itu. Pada pertemuan kali ini kita akan mengupasnya secara singkat saja ya, karena ini waktunya juga terbatas. Pertama-tama silakan cek dulu video berikut. Keluarga Sadar Hukum disampaikan dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2020. Keluarga Sadar Hukum terdiri dari 3 kata. Ada keluarga, ada kesadaran, dan ada hukum. Keluarga adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan emosi dan individu, mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah. Kesadaran hukum didasari dengan pengetahuan tentang hukum, pemahaman akan hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum, kita terhadap orang lain, menerima hukum, dan yang pasti harus kita taati. Bagaimana agar bisa terwujud tentang kesadaran hukum itu? Pertama, harus ada tindakan, yaitu sanksi ketika melanggar dan penghargaan ketika mematuhi hukum. Kemudian ada pendidikan tentang pengetahuan hukum, pemahaman, kesadaran hukum, dan lain-lain. Terus ada juga kampanye. Hukum itu harus dikenalkan, harus diketahui, harus disebarkan ke khalayak publik. Apa itu keluarga sadar hukum? Keluarga sadar hukum ini keluarga yang mempunyai kesadaran hukum. Kesadaran hukum itu adalah nilai-nilai yang hidup di dalam setiap masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan terhadap hukum. Jadi, keluarga sadar hukum itu selanjutnya disebut Kadarkum, adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya berusaha sendiri untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Kadarkum juga harus mempunyai pembinaan, yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas bagi tenaga penyuluhan, kelompok penyuluhan hukum, dan materi penyuluhan hukum.
Lalu apa tujuan Qadarkum itu? Tujuannya yang pertama adalah mewujudkan kesadaran hukum, sehingga aparatur negara itu bisa menyadari apa hak mereka dan apa kewajiban mereka sebagai warga negara, yang kemudian mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum, serta menghormati hak asasi manusia. Yang menjadi indikatornya adalah, pertama, indikator kesadaran hukum itu adalah pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum atau law awareness. Jadi kita itu harus punya pengetahuan bahwa hukum itu ada. Hukum itu ada aturan-aturan tertentu. Yang kedua, pengetahuan tentang isi aturan-aturan hukum tersebut atau law acquaintance. Jadi kita itu harus paham hukum perdata isinya apa, misalkan hukum pidana itu isinya apa, kita harus paham. Pertama, sikap kita terhadap peraturan-peraturan hukum harus seperti apa, itu namanya legal attitude. Dan ada juga pola-pola perikelakuan hukum, legal behavior. Jadi bagaimana kita berperilaku sebagai seorang yang paham hukum, itu indikator kesadaran hukum. Kemudian kalau membahas hukum, kita akan menemukan yang namanya hak asasi manusia, dan dikaitkan dengan pelajar, maka di sini ada kewajiban pelajar. Apa itu HAM? HAM atau hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia yang dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. Jadi menurut John Locke, ini ada definisi HAM. Menurut John Locke itu adalah, HAM itu hak yang dibawa manusia sejak lahir. Jadi secara kodratnya melekat pada diri manusia dan tidak bisa diganggu gugat. HAM itu sendiri banyak macamnya. Pertama, HAM atau hak asasi manusia. Hak kita sebagai manusia, pertama itu hak untuk hidup. Setiap manusia berhak untuk hidup. Makanya ada hukum yang melarang pembunuhan. Tidak boleh asal membunuh manusia, karena semua manusia itu berhak untuk hidup. Pertama itu. Kedua, ada hak atas kelangsungan hidup anak, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi di sini kalian posisinya sebagai anak itu ada hak perlindungannya. Kalian itu berhak dilindungi dari kekerasan dan berhak dilindungi dari diskriminasi. Terus kalian juga sebagai manusia harus memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Tidak bisa dibeda-bedakan. Hak selanjutnya juga membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, mengembangkan diri, memajukan diri, dan hak atas pengetahuan, jaminan perlindungan, serta bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil. Jadi bekerja itu juga hak ya, hak kita sebagai manusia, dan harus punya imbalan. Jadi yang namanya kerja, kalau tidak dibayar itu berarti sudah melanggar HAM. Kemudian ada lagi berhak atas status kewarganegaraan. Jadi kalau kita lahir di Indonesia, kita berhak mendapat KTP ya, pengakuan sebagai warga negara Indonesia. Berhak memeluk agama, bebas memeluk agama, itu hak kalian. Mau agama Islam, mau agama Kristen, yang penting itu agama yang diterima di Indonesia. Itu hak manusia. Terus berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, tadi ya, beragama. Berhak atas kebebasan berserikat, berhak atas perlindungan diri pribadi, berhak bebas dari penyiksaan ya. Jadi tidak boleh ada penyiksaan, tidak boleh ada bullying, karena itu merupakan pelanggaran HAM. Dan juga berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Terus HAM itu juga
berhak kita punya identitas budaya, berhak atas jaminan sosial, berhak mempunyai hak milik pribadi, dan hak untuk hidup merdeka, juga bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Ini juga sama tadi, kebebasan memeluk agama dan mendapatkan kemudahan untuk memperoleh kesempatan. Terakhir, ada kewajiban pelajar nih. Untuk kalian sebagai pelajar, kewajibannya apa saja? Pertama, pelajar harus menghormati HAM orang lain. Orang lain punya hak belajar, kita juga punya hak belajar. Tidak boleh diganggu. Kamu tidak boleh belajar, misalkan. Tidak boleh, itu karena melanggar HAM. Terus bijak dalam melaksanakan HAM. Jadi hak kita memang itu adalah hak untuk kita, tapi kita juga harus bijak. Tidak boleh semena-mena. Misalkan saya berhak belajar, saya minta ruangan AC, saya minta mobil, saya minta motor untuk ke sekolah. Nah, itu tidak bijak karena melanggar HAM orang lain. Terus melaksanakan HAM secara bertanggung jawab, menaati peraturan perundang-undangan, dan di dalam HAM itu juga ada tanggung jawab. Jadi kalau kalian merasa pelajar yang bertanggung jawab, maka kalian harus mematuhi HAM. Ya, itu dia tadi materi tentang kadar hukum atau keluarga sadar hukum beserta HAM dan kewajiban pelajar. Jadi kita sebagai pelajar atau sebagai keluarga, intinya adalah harus senantiasa menaati segala hukum yang berlaku dan juga harus menghormati HAM atau hak asasi kita sendiri dan orang lain. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan Bapak ucapkan selamat datang di keluarga besar SMAN 1 Tegalwaru, Purwakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.